Waalaikumsalam, Bu. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ya, apa yang Oke Pak Anas, hari ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi ya. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan observasi kelas Bapak ya. Ya. Tujuan dilakukan observasi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Alasannya dilakukan observasi ini ya adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar Bapak lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan proses pembelajaran yang aman dan nyaman dan terbaik bagi murid Pak. Ya, oke, siap Bu. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait observasi ini Pak. Ya, Bu. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajaran saya itu supaya siswa atau peserta didik itu paham, memahami Bu atau mengerti tentang energi yang disalurkan oleh antar makhluk hidup. Kita tuang di dalam pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pembelajaran IPAS Pak ya? Iya, benar Bu. Jadi ada beberapa tujuan yang ingin Bapak capai di sini ya? Pasti Bu, yang pertama itu aspek pengetahuan, karena aspek pengetahuan itu perlu kita capai Bu. Paling tidak kita bukan hanya menjelaskan, tapi kita ibaratnya menggunakan data di media pembelajaran. Begitu. Oke Pak, bagian aspek yang ingin Bapak kembangkan itu pada aspek pengetahuan dan keterampilan Ya, itu apa Pak? benar. Kalau aspek pengetahuan yang jelas Bu, itu tadi kita memberi penjelasan, karena tujuan saya tadi kan supaya siswa tadi memahami energi. Otomatis kan kita jelaskan Bu, apa energi itu, kemudian energi apa yang disalurkan antar makhluk hidup, kemudian keterampilan itu ya itu tadi sudah saya jelaskan, kemudian saya menggunakan media pembelajaran, otomatis anak paling tidak memahami. Kita tujuan yang memahami dan mengerti energi apa yang ingin disalurkan dalam hidup. Oke Pak, di sini saya ingin mengetahui Pak ya, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas Bapak? Mungkin dari strategi pembelajarannya, metode maupun pendekatan yang Bapak gunakan. Kalau yang jelas gini Bu, kalau ibaratnya baik Bu ya, kalau untuk strategi pembelajaran, yang jelas strategi pembelajaran Bu ya. Jadi kalau strategi pembelajaran yang pertama strategi diferensiasi Bu. Diferensiasi itu diferensiasi kan ibaratnya kita berdasarkan kecakapan anak. Kecakapan anak yang utama kan yaitu tadi kalau diferensiasi kan ada yang namanya aspek visual, konten, dan apa lagi? Audio visual. Nah itu yang ingin saya tampilkan, kemudian dilaraskan dengan sosial dan emosional anak itu. Jadi kita menerangkan menggunakan media pembelajaran dengan kita jelaskan dengan anak, otomatis anak kan ibaratnya tertarik dengan media yang kita kasih, yang kita jelaskan, otomatis anak ibaratnya ada timbul emosional bahwa oh begini energi yang disalurkan. Kemudian yang sosialnya ya dia bekerja sama dengan temannya, bisa ibarat bertanya apa saja yang makhluk hidup yang ada di sekitar mereka. Oke Pak, jadi rencana yang Bapak gunakan itu ya menggunakan pembelajaran diferensiasi Pak ya, berdasarkan kesiapan murid dan melakukan pembagian kelompok ya. Bagaimana Pak dengan media pembelajaran Bapak? Nah, tadi media pembelajaran saya Bu, yang jelas saya menggunakan, kan ada zaman sekarang aplikasi Canva Bu. Jadi kan kita medianya kita buat dari Canva, kita gambar apa yang mungkin bisa kita searching kan di Google, kemudian kita menggunakan YouTube yang ibaratnya yang video yang ibarat tentang menjelaskan energi tadi Bu. Kemudian ya itu tadi kita selaraskan dengan LKPD Bu. Paling tidak kan kita jelaskan dengan media pembelajaran, kita gunakan saya tadi ibarat menggunakan media ya, tadi diselaraskan dengan LKPD, tempat kerja siswa Bu. Oke Pak, kira-kira kapan nih Pak melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah ini rencana saya ya, Insya Allah hari Senin minggu pertama dan minggu kedua ini. Karena kemarin
kemarin sudah kami di kelas kami sudah baca tentang rantai makanan dan jaring makanan otomatis, dan kita selanjutnya ke energinya Bu, begitu Bu. Oke Pak, di hari Senin nanti saya akan melakukan supervisi Pak ya di kelas dan mencatat dan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bapak. Baik Bu. Oke. Nanti setelah saya melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas ya Pak ya, nanti kita adakan percakapan terakhir Pak di sana, yaitu percakapan pasca setelah observasi atau setelah supervisi seperti itu Pak ya. Oke, baik Bu. Oke. Sebelum kita akhirin, apa kira-kira yang ingin Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita itu Pak? Ya tadi percakapan itu tadi ya yang jelas saya tadi berterima kasih kepada Bu dan tadi yang jelas tentang media, kemudian penjelasan yang cocok untuk yang materi saya ajarkan Bu, ya, karena dia diskusi tadi Bu, karena materi dengan media pembelajaran dengan tujuan mesti sejalan selaras kata Ibu bilang tadi, karena itu tadi kita pembelajaran representasi kemudian dengan sosial emosional anak Bu yang kita ingin lakukan, kita terapkan. Terima kasih Pak ya atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang pada kegiatan pra observasi ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi ya Pak ya hari Senin Pak ya. Baik Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.